Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengerjakan soal nomor 31 latihan 3 halaman 51. Soalnya 10 per M kurang 10 per M tambah 5 sama dengan 1. Nah, di soal nomor 31 ini kita diminta untuk mencari akar penyelesaiannya. Nah, sama seperti soal nomor 30 yang sudah kita bahas sebelumnya, kita harus ubah dulu bentuk ini menjadi bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c, ya, dengan cara kita hilangkan penyebutnya. Tapi yang pertama-tama harus kita lakukan adalah menggeser satu dulu ke arah kiri sama dengan, sehingga bentuknya menjadi 10 per M kurang 10 M tambah 5 kurang 1 sama dengan 0. Ya. Berikutnya, sama seperti di soal nomor 30 sebelumnya, ya, kita harus samakan penyebutnya agar bisa kita hilangkan, seperti di soal nomor 30. Nah, cara untuk menyamakan penyebutnya, sama seperti yang sudah kita jelaskan di nomor 30, adalah dengan mengalihkan dua pecahan yang tidak sama ini. Itu cara yang paling mudahnya. Kita kalikan dua pecahan yang tidak sama ini, penyebutnya kita kalikan, sehingga ketika kita kalikan M kali M tambah 5, ya, M kali M tambah 5, ini penyebut bersama. Kemudian ini menjadi M tambah 5, artinya ada yang kita tambahkan dari bentuk awalnya 10 per M. Tapi ketika nanti kita ubah ke bentuk semula, dia harus dapat 10 per M. Nah, supaya dapat bentuk semula 10 per M, maka ini kita tambahkan M tambah 5. Di mana ketika M tambah 5 ini kita bagi dengan M tambah 5 di bawah, akan dapat bentuk awalnya 10 per M. Kemudian yang ini juga M tambah 5, ya, karena kita samakan penyebutnya. Ini nilai awalnya adalah 10 di atas. Nilai awalnya 10 per M tambah 5. Maka yang perlu kita tambahkan di atasnya adalah M. Kenapa kita tambahkan M saja? Karena ketika kita bagi M per M, maka yang tersisa adalah 10 per M tambah 5. Sama seperti bentuk awalnya. Kemudian kurang ini sama juga M tambah 5, ya. Nah, yang terakhir ini karena nilainya adalah bilangan bulat, maka kita buat di pembilangnya juga sama seperti kita buat di penyebutnya, ya. Jadi pembilang dan penyebutnya memiliki nilai yang sama, M kali M tambah 5. Karena ini 1 kita tidak tulis lagi. Jadi kita bagi M kali M tambah 5 per M kali M tambah 5, hasilnya akan dapat 1, ya. Ini karena dia sama akan dapat 1. Oke. Baik, ya. Ketika kita sudah samakan penyebutnya, maka ini kita boleh kalikan ke dalam angka yang ada dalam kurung. 10 kali M, 10M. 10 kali 5, 50, ya. Sedangkan ini masih tetap 10M. Ini, ya, M kali dengan M, hasilnya adalah M kuadrat. Ini kurang M kuadrat. Kemudian ini juga karena kurang jumpa dengan tambah, maka ini akan menjadi kurang, ya. Kemudian M kali 5, 5M. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita buat satu saja, menjadi M kali M, M kuadrat, M kali 5 tambah 5M. Ini kita buat juga sama dengan 0. Berikutnya, karena ini sudah sama penyebutnya, jadi penyebut M kuadrat tambah 5 ini kita bisa geser ke sebelah kanan sama dengan menjadi samping 0. 10M tambah 50 kurang 10M kurang M kuadrat kurang 5M sama dengan 0 kali M kuadrat tambah 5, ya. Sebagaimana kita ketahui, semuanya yang dikalikan dengan 0 hasilnya akan 0, sehingga penyebut pada pecahan ini hilang, ya, menjadi hilang. Nah, berikutnya kita atur agar bentuk M kuadratnya berada di depan sesuai dengan pangkatnya, ya, min M kuadrat. Kemudian yang M nya berada di tengah,
tambah 10M, kemudian 10M yang ini kurang 10M, kemudian kurang 5M, ya, kurang 5M yang ini. Baru kemudian kita buat yang C-nya, ya, 50 tambah 50 sama dengan 0, ya. Ini sudah 0 hasilnya. Kita jumlahkan yang sama, min M kuadratnya tetap 10 kurang 10 hasilnya 0, kemudian kurang min 5, ya, min 5M tambah 50 sama dengan 0. Nah, di sini agak janggal kalau bentuk pertama atau yang M kuadratnya itu bernilai min. Supaya nilai minnya hilang, kita kalikan dengan min 1, sehingga ini berubah menjadi plus, min kali min jadi plus M kuadrat, ini juga menjadi plus 5M, dan yang ini menjadi min 50 sama dengan 0. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C, ya. Nah, kemudian kita akan memfaktorkannya sama seperti soal sebelumnya tentang persamaan kuadrat. Ya, kita mau perhatikan angka yang kedua dan angka yang ketiga. Nah, angka yang ketiga ini adalah hasil perkalian dari dua angka. Angka yang kedua adalah hasil penjumlahan dari dua angka, yang mana dua angka ini sama, ya. Artinya ketika kita kalikan akan dapat 50, dan ketika kita jumlahkan akan dapat 5. Nah, kita buat dulu kurung seperti ini M, ya. Ini juga M sama dengan 0. Kita perhatikan tanda pada angka yang ketiga. Nah, ternyata angka ketiga memiliki nilai kurang atau min. Maka sudah pasti, ya, tanda di dalam kurung ini adalah tambah dan kurang, karena hasil minus atau kurang hanya akan mungkin diperoleh dari perkalian min kali plus, ya. Nah, kemudian baru kita cari faktor dari 50 yang ketika kita kalikan akan dapat 50, tapi ketika kita jumlahkan akan dapat 5. Kita buat dulu faktor dari 50, ya. 50 bisa kita peroleh dari 1 kali 50, ya, atau 2 kali 25, atau 5 kali 10, ya. Ada kemungkinan yang lain, ya, sepertinya ini kemungkinannya. Dan setelah kita uji, ternyata yang tepat adalah 5 dan 10, ya. 5 dan 10, 5 kita letakkan di karena ini hasilnya plus, berarti 5-nya di sini dan 10-nya di sini, ya. Makanya ketika kita kalikan ulang, M kali M kuadrat, M kali min 5 min 5M, 10 kali M 10M, 10 kurang 5 hasilnya plus 5, 10 kali min 5 hasilnya min 50. Nah, karena ini sudah tepat, langsung kita lanjutkan untuk mencari akar penyelesaiannya. M tambah 10 sama dengan 0, sehingga M 10-nya kita geser ke sebelah kanan menjadi min. M sama dengan min 10. Ini kita buat sebagai M1. Kemudian ini M kurang 5 sama dengan 0. M sama dengan 5. Ini sebagai M2. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan akar penyelesaian dari soal nomor 30, ya, 31 yang kita cari ini. Baik, nanti boleh latihan sendiri di rumah.